Cilamaya. Kemudian juga sudah sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat mengenai tata ruang gitu ya, pembangunan pelabuhan laut. Kemudian juga sudah sejalan dengan tata ruang Kabupaten Karawang. Salah satu rencana pembangunan transportasi laut adalah pembangunan pelabuhan internasional Cilamaya di Kecamatan Tempuran. Kemudian ini sudah termasuk dalam rencana induk pelabuhan nasional yang diatur dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 414 tahun 2013, pembangunan pelabuhan Cilamaya sebagai pelabuhan utama. Kemudian juga sudah, ini merupakan bagian dari rencana induk pelabuhan Tanjung Priok, Pak. Ya. Jadi ini satu extension dari pelabuhan Tanjung Priok, sudah termasuk dalam rencana induk pelabuhan Tanjung Priok PM 38 tahun 2012. Kemudian ini merupakan salah satu dari potensial fast track project dari Jabodetabek Metropolitan Priority Area yang koordinasikan oleh Menko Perekonomian. Ini kira-kira konteks dari MP3I ya, koridor ekonomi Jawa gitu ya. Di sini Tanjung Priok, kemudian di sini adalah kawasan industrinya. Jadi pada intinya pelabuhan Cilamaya ini mendekatkan outlet ke kawasan industri, karena prinsipnya kira-kira itu supaya sekarang ini kalau kawasan industri ada di kawasan industri Cikarang, Kerawang itu 70 kilo dari Tanjung Priok. Konsep Cilamaya lah mendekatkan outletnya menjadi sekitar 30 km gitu ya. Berikut. Nah ini kami lihat tata ruang RT/RW Kabupaten Karawang. Tentu saja setiap pembangunan pelabuhan itu harus sesuai. Kami tidak akan menetapkan rencana induk itu kalau ada rekomendasi dari Bupati dan Gubernur mengenai kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Berikut. Nah, kami sampaikan bahwa sebelum ditetapkan Cilamaya ini sudah didahului dengan yang namanya Pra-FS tahun 2010, Pra-Feasibility Study, dan studi kelayakan sudah disiapkan selama 2 tahun, 2011 dan 2012 sampai 2012. Ya. Nah, jadi ini sebelum ditentukan Cilamaya, ini sudah seluruh pantai Jawa Barat ini dari mulai Banten sampai sini sudah ditinjau dengan 9 opsi. Di manakah kira-kira opsi terbaik sebelum kita bangun pelabuhan Cilamaya gitu ya? Ada 9 ini sampai Ciasem gitu ya. Pelabuhan Cilamaya merupakan rencana pengembangan jangka menengah pelabuhan Tanjung Priok. Jadi Tanjung Priok di sini kami punya rencananya 2012 sampai 2023, 20 tahun ya. Nah, yang ini kita menyadari bahwa Tanjung Priok ini punya keterbatasan terutama di sisi darat, sehingga pada jangka menengah diperlukan pelabuhan baru karena ini punya keterbatasan, ini kemacetan lalu lintas ya khususnya, dan juga nilai strategisnya. Kalau pelabuhan di ibu kota ini terlalu riskan untuk hanya satu single outlet gitu ya. Makanya konsepnya adalah multiple outlet, multiple gateway. Berikut. Nah ini kira-kira jaraknya, kalau ini di kawasan Karawang Bupat ini ya, kabupaten ini 70 kilo kalau ke sana existing gateway. Maka dibuat gateway yang lebih dekat, mohon maaf ya Pak ya. Ini yang lebih dekat sini ya. Kasih. Apa sih urgensinya? Wah, mohon izin ya Pak ya. Ya, urgensinya ini adalah menekan biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan outlet. Kalau dari sini 30 sampai ini 70 km, maka kalau Cilamaya ini cuma 30-35 km ya. Ini saja sudah menghemat biaya dan biaya transportasi, tracking, retase tracking, kemudian penghematan BBM yang digunakan bisa dihemat signifikan sekali sampai 0,5 triliun hanya dari segi aspek penghematan tracking saja. Memperkuat ketahanan perekonomian dan menyediakan backup outlet pelabuhan. Tanjung Priok ini dengan merupakan pintu keluar masuk dari komoditas perdagangan 60-70% dari total Indonesia. Kalau terjadi sesuatu di sini, maka akan sangat tinggi risikonya. Kalau hanya satu single outlet, maka dibuat ini backup gitu ya, sebagai nilai ketahanan, nilai strategisnya gitu ya. Kalau terjadi sesuatu ini ada backup. Ini adalah memperkuat ketahanan perekonomian dengan menyediakan backup outlet, menurunkan tingkat kemacetan di ibu kota dan memindahkan sebagian traffic. Kalau nanti konsepnya ini adalah untuk penambahan 7,5 juta TEUs per tahun, ya, pada waktu nanti tahun-tahun yang kami sebutkan, berarti akan ada 7,5 juta tracking. Ya, kalau dibagi-bagi itu kira-kira 25.000 truk per hari tambahan. Luar biasa kemacetannya untuk di ibu kota gitu ya. Jadi menurunkan kecemasan dengan memudahkan sebagian traffic angkutan berat ke wilayah.
Kemudian menekan penggunaan BBM bersubsidi dan meningkatkan utilisasi truk kontainer. Karena tadi ini dengan dia lebih pendek, maka BBM-nya bisa dihitung tingkat kelayakannya. Menjamin keselamatan pelayaran dan area eksplorasi migas. Ini nanti migas nanti Bapak dari SKK Pak ya, atau Menteri ya? Pertamina. Oh, Pertamina ya. Ini juga menjadi perhitungan dari awal gitu. Berikut. Nah, ini kira-kira Pak comparisonnya. Kalau kita lihat kalau dari Singapura ke sini tidak signifikan perubahannya ya. Comparison of distance quite similar gitu, nggak pengaruh. Tapi dari sini Tanjung Priok ke sini ini kira-kira 70 km gitu ya. 140 km kalau round trip ya, 70 kali 2. Kalau ini 35 kali 2 gitu ya. Logistik cost-nya kira-kira kalau truck distance ya, Cikarang Tanjung Priok kira-kira $750 ya, truck distance 55,4 kilo, logistik cost-nya 450. Dari sini saja saving dari trucking cost ini sudah mencapai $300 gitu ya per use ya. Ini kemudian penggunaan BBM. Kalau di Tanjung Priok ke Karawang dengan distance 140 kilo, asumsi 1 liter ini kira-kira 28 liter dia pergunakan. Nah, sedangkan kalau dia didekatkan ke Cinamaya, ini 14 liter. Itu bisa saving 14 liter per satu rate gitu ya. Correlation of distance with travel time dari 6 jam menjadi 2 jam. Nah, kemudian sekira garis besarnya ini ya, kalau kira-kira biayanya sekarang di Kalibaru ini dari studi yang ini Pak ya, studi yang kita buat tahun 2012. Kalau Kalibaru yang sekarang itu kira-kira 2,47 miliar US dollar. Kalau Cilamaya ini akan dibagi dalam 2 fase. Fase pertama dengan biayanya 2,39 miliar US dollar, kapasitasnya 3,5 juta TEUs. Fase 2 1,606 miliar dolar, 3,5 juta TEUs, totalnya 3,5 miliar US dollar dengan kapasitas tambahan 7 juta. Ya. Investmentnya kira-kira gini ya, bahwa ini 550 dolar per TEUs. Sedangkan kalau Cilamaya nanti cuma 490. Berikut. Ini dari kajian yang saya sampaikan ya. Nah ini kira-kira Pak ya, bahwa yang sekarang ini kapasitasnya ini sudah bergeser lah ini setahun gitu ya. Bahwa Kalibaru ini tadinya kan akan beroperasi 2014. Ya, ini traffic ini peti kemas internasional domestik ya. Yang ini sekarang sih masih dipenuhi oleh kapasitas yang ada. Ya. Tetapi ini waktu dibuat tahun 2011-2012 ya Pak ya. Ini nanti akan ada tambahan kapasitas dengan Kalibaru beroperasi. Tetapi Kalibaru kan agak terlambat beroperasinya. Yang tadinya 1 Januari 2015 ini akan mulai beroperasi pertengahan tahun 2015. Kira-kira gitu ya. Nanti akan ada tambahan dengan Kalibaru sampai di sini. Sampai di sini memenuhi, tapi beyond 2022, ini 2020 ya. Kita geser aja kira-kira setelah 2022 kapasitas Kalibaru nggak mencukupi lagi terhadap traffic daripada peti kemas. Karena itu harus ditambah kapasitasnya. Ini kapasitasnya 3,5 juta TEUs. Nah kemudian 1, 2, 3 ya, ini kemudian 5 tahun kemudian tambah lagi segini. Ini kita tambah